Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang sukacita karena kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam Sapaan Gembala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya pimpin kami dalam kehidupan ini menjalani kehidupan supaya setiap kami, khususnya keluarga kami, boleh menjadi tempat yang subur di mana firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Karena Tuhan, tolonglah kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana hari ini? Berasa kasih Tuhan mengalir dalam keseharian kita? Bertemu dengan saudara-saudari dan keluarga. Tahukah kita bahwa keluarga kita adalah seperti tanah yang subur? Tempat di mana benih-benih keluarga hadir. Setiap anggota keluarga adalah benih-benih tumbuhan yang hadir dalam kehidupan kenyataan hidup kita sehari-hari. Seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan dalam Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ladang yang subur seperti ladang pertanian gandum atau jagung tidak sekonyong-konyongnya menjadi subur. Ada proses yang dilakukan dan dijalani. Setiap tanah ternyata punya kekasannya masing-masing. Ada tanah yang gembur, ada tanah yang keras, berbatuan, ada tanah yang liat. Tanah juga memiliki kasar dan memorinya masing-masing. Jadi memang dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir hanya manusia yang punya rasa. Tapi tanah juga punya rasa. Tanah yang sering dicemari akan menjadi tanah yang beracun, yang berbahaya bagi kehidupan. Tanah yang diperlakukan dengan baik akan menjadi tanah yang subur, yang sebetulnya tidak perlu lagi untuk ditaburi pupuk-pupuk kimia atau pestisida. Pasti akan menghasilkan nutrisi-nutrisi yang bergizi dan membuat daya tahan bagi tanaman. Namun, semuanya butuh proses. Tanah yang subur ada proses, yaitu proses pembajakan, butuh proses untuk disiangi dari hama-hama, butuh proses juga awal-awalnya pemupukan, supaya menjadi tempat yang subur. Seperti itu juga lah kehidupan keluarga kita. Keluarga kita adalah tanah yang subur, yang Tuhan berikan dan ciptakan dalam kehidupan ini. Tanah yang sudah diproses oleh Tuhan melalui nenek moyang kita atau keluarga kita yang sudah menjadi percaya secara iman dan kehidupan keseharian. Tanah di mana kita belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan diproses setiap hari. Tapi, tahukah kita bahwa proses untuk membuat tanah itu subur tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, maka gulma-gulma atau tanaman hama bisa juga tumbuh dengan subur. Maka tanah perlu dirawat. Begitu juga keluarga kita. Perlu dicangkuli, perlu dibajak lagi. Sirami dengan sangat baik, agar tetap subur dan kualitasnya baik. Tiap individu dalam keluarga kita adalah bibit-bibit yang dipakai Tuhan. Jika kita menjadi orang-orang dewasa, maka ibaratnya kita juga ikut serta hadir menjadi petani yang ikut merawat tanah itu. Menyiangi dari segala gulma-gulma, tetapi juga menjadi ruang melatih anak-anak kita, orang-orang muda, cucu-cucu kita untuk juga pandai dan juga piawai. Keluarga adalah tanah yang subur.
yang Tuhan hadirkan. Namun, maukah kita merawatnya? Merawat keluarga kita adalah melalui pedalaman firman Tuhan. Bersekutu bersama Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Mendalami, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan dasar kehidupan kita. Baik suka maupun duka. Memiliki rutinitas yang rutin di dalam keseharian untuk memupuk kembali melalui doa-doa kita. Melalui sharing pelayanan firman Tuhan kita. Dan juga melalui saling berbagi dalam kehidupan ini. Tiap anggota keluarga mengenal Tuhan melalui keluarganya. Wajah Kristus dikenal dan dirasakan dan hidup melalui keluarganya. Karena itu, bersyukurlah kalau keluarga kita menjadi tanah yang subur, yang sudah Tuhan ciptakan dan berikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang tugas kita bersama-sama adalah menjaga kesuburan, menjaga kualitas tanah kita, yaitu keluarga kita, agar tetap menjadi tanah yang subur, yang tangguh, dan menjadi media yang sangat baik untuk tumbuh kembang iman dan juga spiritualitas setiap anak-anak dan setiap orang yang hadir dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Urapilah setiap keluarga kami satu persatu, agar menjadi rumah cinta Tuhan yang subur dan terberkati setiap anggota keluarganya. Berkati ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Bila setiap kami merasakan luka-luka, kecewaan, berkatilah Tuhan menjadi rumah cinta Tuhan yang terbalut. Karena itu Tuhan, bagi setiap kami mengalaminya, Tuhan berkati. Bagi setiap kami yang menyadari bahwa kami menjadi pelaku kekerasan, pengabaian, menyakiti, kiranya Tuhan beri kekuatan dan pembaruan dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan Allah, pulihkanlah setiap keluarga-keluarga, supaya sungguh melalui keluarga setiap kami, maka firman Tuhan bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan. Tuhan, kami mengingat mereka yang sedang sakit. Tuhan berkati dengan sangat luar biasa. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Wiwi. Dan sekarang ini sedang dirawat. Begitu juga setiap oma dan opa kami. Dan mereka yang sedang berulang tahun. Tuhan berkati ya Tuhan. Buat Ibu Sumi Hartini, untuk Bapak Makmur, Huta Soid, untuk Bapak Liweli, untuk Ibu Sri Rejeki, untuk Saudara Yosua Wirawan, untuk Saudara Bapak Alquid Alexander, untuk Saudari Punia Ruth Meta Nainggolan, untuk Saudara Rory Waldo Prasetya Karana, untuk Ibu Ana Susanti, untuk Ibu Densiana Endriati, untuk Ibu Marita S. Tambunan, untuk Ibu Eli Roida Tambunan, untuk saudari Clara Meita. Kau memberkati dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati juga pemulihan kehidupan untuk Indonesia menjelang pemilu. Tuhan memberkati, beri hikmat kepada kami untuk menjaga kedamaian dan juga keaktifan untuk mengikuti pemilu. Tuhan berkati juga dengan kesehatan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya, para medis yang terus berjuang menghadapi COVID-19. Tuhan beri keteguhan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan bagi ekonomi, bagi mereka yang memiliki usaha, Tuhan yang juga sertai. Bagi mereka yang rindu untuk menjual rumah maupun memberikan kontrakan, Tuhan yang memberkati dengan hikmat kasih Tuhan. Juga yang memiliki kos-kosan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kami berdoa bersama doa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.